dalam rangka Bulan Peduli Kanker Usus, kita dari Rumah Sakit Kanker Darmais khususnya promosi kesehatan rumah sakit mengadakan talk show. Bagi narasumber kami persilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Kepada Dr. Fajar Firsyada, kepada Dr. Nani, dan kepada testimoni yang akan survivor kanker usus. Enggak ada kayak. Kepada Bapak Ahmad Badri kami persilakan menyediakan tempatnya Bapak. Baik. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ada sedikit pantun, nanti Bapak Ibu bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Pulangnya mampir membeli jamu. Selamat datang kami ucapkan, mari berbagi sehat dan ilmu. Satu lagi. Makan siang dengan sambal terasi, ditambah lalap rasanya nikmat. Mari dengarkan sesi edukasi agar hidup lebih sehat dan kuat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga dokter Pak Badri pada hari ini. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada acara talk show hari ini yang bertemakan Beyond the Dark Blue Ribbon, perjuangan nutrisi dan harapan baru dalam melawan kanker kolorektal. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Dr. Anti. Saya akan memandu acara mungkin selama 1 jam ke depan. Jadi kita akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan kepada para narasumber hari ini, kita nanti akan memberikan waktunya. Jadi silahkan dipersiapkan dulu pertanyaannya ya. Oke, dan kita ketahui ya kanker kolorektal atau usus besar itu adalah salah satu kanker dengan angka kejadian yang terus meningkat di dunia, termasuk di Indonesia. Melalui talk show ini kita akan membahas lebih dalam mengenai perjalanan perjuangan pasien, peran penanganan medis, serta pentingnya nutrisi dalam mendukung proses pengobatan dan pemulihan. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah, ini dokter yang paling ganteng ya di sini ya. Oke, Dr. Fajar Firsyada, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Oke. Kemudian ada dokter gizi kita yang paling cantik pada hari ini, Dr. Nani Utami Dewi, spesialis gizi klinik. Kemudian ada survivor kanker kolorektal kita atau kanker usus besar yang sangat hebat pada hari ini, yaitu Pak Ahmad Badri. Oke, jadi kita mulai ya untuk sesi talk show pada hari ini. Oke, oh iya Bapak, Ibu, karena kursi depan masih kosong boleh sambil diisi dulu ya kursi bagian depan. Jadi nanti kalau untuk pasien mungkin keluarga atau pasien yang baru hadir jadi bisa mengisi yang belakang juga ya. Oke, jadi tolong yang berkenan Bapak Ibu untuk maju ke depan.
Oke, mengisi kursi bagian depan. Terima kasih. Oke. Jadi untuk sesi pertama kita akan memulai dengan sesinya Dokter Fajar, ya. Oke. Oke. Siap. Oke, jadi Dokter Fajar yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya apa sih Dok yang mempengaruhi atau faktor resiko apa yang membuat pasien ini terkena kanker kolorektal Dok atau kanker usus besar Dok? Silakan dokter. Baik, terima kasih Anti ya. Jadi sebelumnya bulan Maret adalah bulan peduli kanker usus besar. Ya. Jadi pada bulan ini kita mengedukasi masyarakat umumnya, pasien, keluarga pasien untuk waspada terhadap kanker usus besar. Nah, kalau kita bicara faktor kanker usus besar, seperti dengan kanker organ padat lainnya, itu bisa dicegah. Ya, karena apa? 80% kanker usus besar itu sifatnya sporadik, artinya didapat. Hanya 20% yang bersifat herediter. Nah, kalau didapat, apa yang menjadi faktor resiko? Kita pahami apa yang masuk ke mulut kita, dari kita lahir sampai usia kita sekarang, kita tahu gak apa yang kita makan, kita minum itu mengandung karsinogenik atau tidak? Kalau iya dan banyak, maka risiko terjadi kanker apapun termasuk kanker usus besar itu sangat besar. Nah, pada khususnya kanker usus besar, kita pahami adalah makanan salah satunya. Makanan apa? Makanan salah satu yang tinggi lemak, kurang sayuran, kurang buah-buahan. Kemudian makanan yang diawetkan, makanan yang dibakar, ya, karena itu arangnya itu bersifat karsinogenik. Kemudian kita lihat sekarang anak-anak cucu kita ini kan, mohon maaf, banyak yang makannya junk food, fast food, ya, makanan yang diawetkan. Boleh gak makan nugget? Boleh, tapi kalau bisa buat sendiri. Boleh gak makan burger? Boleh, kalau bisa buat sendiri, ya. Jadi jangan yang diawetkan. Apapun diawetkan itu pastinya ada sesuatu zat yang ditambahkan supaya bahan makan itu tidak rusak, ya. Nah, selain makanan juga pola hidup lain sepertinya obesitas. Obesitas itu juga mempengaruhi resiko, menambah risiko, dan juga merokok. Jangan bayangkan kalau merokok itu hanya kanker paru. Betul gak Bapak Ibu? Oh, kalau rokok jadi kanker paru. Tidak. Kita bisa bayangkan kalau orang yang merokok pastinya asapnya diisep. Coba ada gak orang yang merokok ditiup asapnya? Nggak ada. Pasti diisep. Betul gak Pak? Ya, saya sih nggak merokok. Kalau diisep, kebayang asapnya masuk ke rongga mulut, ke dalam lagi, ke lambung, ke usus, usus besar. Maka asap yang ada di dalam rongga saluran cerna itu bisa memicu terjadinya kanker usus besar. Jadi saya harap kalau masih ada Bapak, Ibu, keluarga yang merokok ataupun sekarang dengan kimiawi seperti vape, ya, atau rokok-rokok itu jangan, stop, ya. Saya rasa itu anti, ya, faktor risiko yang bisa kita hindari. Karena kalau kita hidup sehat, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit apapun, termasuk bahaya waspada dari kanker usus besar. Gitu Antis. Siap Dok. Mungkin ini pertanyaan berikutnya Dok, yang sering ditanyakan sama keluarga pasien Dok. Tadi Dokter Fajar sudah mengatakan kalau ada 20% kemungkinan kanker usus besar ini diturunkan ya Dok. Berarti tetap ada kemungkinan ya Dok kalau misalnya pasien atau pasiennya ini adalah ayah gitu Dok. Ayahnya seorang ayah kena kanker usus besar, apakah bisa menurun Dok ke anaknya? Oke, nah pertanyaan baik. Jadi harus kita bedakan herediter dengan faktor risiko dari keluarga. Kalau herediter itu memang si anak atau si pasien ini membawa gen-gen yang bisa memicu terjadi cancer seperti HNPCC atau APC, ya. Tetapi kalau pada orang tua
yang salah satunya menderita kanker usus besar, maka resiko anaknya terjadi kanker usus besar itu lebih banyak 4 kali dibandingkan resiko pada orang tuanya yang normal. Jadi tidak akan langsung turun nanti, tapi artinya faktor risiko. Kembali tadi di awal, kalau faktor risikonya ini yang 4 kali lebih tinggi, lebih banyak, tidak dijaga dengan menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, maka peluang terjadinya kanker usus besar itu akan meningkat. Ya. Bukan berarti ya dok kalau misalnya ayahnya ini kena kanker usus besar, anaknya pasti kena kanker usus besar, tuh tidak seperti itu ya dok. Tapi menjadi punya faktor resiko atau lebih rentan terkena kanker kolorektal sehingga harus menghindari faktor resiko yang lainnya gitu. Jadi jangan mungkin ini juga buat pengingat dari dokter juga ya dok ke keluarga pasien, kalau misalnya memang kita mempunyai keluarga dengan kanker usus besar, kita juga harus lebih menjaga makanan, terus juga tadi dokter Fajar bilang jangan merokok. Sekarang merokok nikotinnya udah enggak, tapi ganti jadi vape ya dok, jadi vape. Nah itu juga tetap sama hitungannya termasuk rokok, jadi jangan dimulai. Oke. Selanjutnya dok, sebenarnya gejala awal apa sih dok? Atau keluhan awal apa yang biasanya membuat orang ini mulai sadar kok kayaknya ada yang salah nih dok dari atau gejala awalnya kanker usus besar nih apa sih dok sebenarnya? Baik, jadi kalau kanker usus besar itu kita bedakan 2 bagian besar usus besar. Usus besar kiri dan usus besar kanan, ya. Batas itu di limpa. Nah, kalau kita paham anatomi dari mulai pangkal usus buntu, itu pangkal usus besar namanya saikum. Naik ascendent, kolon ascendent, mendatar transversum, menurun descendent, sigmoid, rectum dan anus, ya. Nah, kalau dilihat secara anatomi, yang paling banyak itu di sisi kiri, terutama di sigmoid, darah rektum, ya. Nah, kalau di kiri apa yang sering terjadi dan dialami oleh pasien adalah BAB berdarah. Coba Bapak Ibu, kalau BAB berdarah, siapa yang dituduh? Ambeien, hemoroid, betul? Berobat ke dokter, dibilang BAB berdarah, ya kan? Malu pasiennya diperiksa, dokternya kagak mau colok dubur, hilang diagnosa keganasan kolorektal, ya. Nah, sedangkan hal yang lain bisa ditemukan kalau yang kolon kiri, BAB-nya seperti orang disentri, keluarnya lendir. Lama-lama BAB-nya agak susah, timbul agak mules, colicky pain. Nggak lancar, biasanya BAB-nya mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali, kok sekarang jadi agak jarang, ya. Misalnya 3 hari sekali, 4 kali sekali. Dan lama-lama kalau kalibernya itu membesar, kalibernya itu mengecil karena tumor yang besar, fesesnya jadi seperti kotoran kambing, ya, kecil-kecil. Nah itu yang kiri anti, tapi yang kanan PR banget nih yang kanan. Karena apa PR-nya? Kanan itu fesesnya masih lunak, ya. Kemudian kaliber ususnya masih besar, sehingga tidak ada gangguan BAB. Tahu-tahu yang sering dialami pasien pucet, anemia begitu diperiksa anemia. Kok lemes, nggak selera, nggak semangat, begitu dicek pucet, diperiksa HB-nya rendah. Ditanya ada gak Bapak Ibu perdarahan yang nyata? Maksudnya nyata, mimisan nyata, BAB berdarah nyata. Mohon maaf kalau perempuan mensnya banyak nyata. Ini nggak ada perdarahan yang nyata, kok HB-nya turun, ya? Maka harus diperiksa. Kalau ada anemia yang penyebabnya nggak jelas diperiksa. Dan ya umumnya pada kanker sisi kanan itu anemia yang sering, ya. Dan hal yang buruk lagi adalah kalau kanker kolon sisi kanan itu sifat kankernya lebih jelek dibandingkan yang kiri, ya, artinya lebih ganas lah kalau bahasa awamnya dibandingkan yang kiri. Jadi itu ya anti, jadi memang yang sering itu adalah BAB berdarah.
Jadi kalau ada bapak, ibu, keluarga, ya kan, saudara, teman yang ada BAB berdarah, tolong dicek, ya. Jangan ragu, jangan malu kalau dicek anusnya. Ya, kalau udah bayar, walaupun BPJS misalnya, dokter kagak mau periksa, kagak mau colok dubur, protes. Dok, saya udah bayar dok BPJS. Pola, ya kan? Kok dokter nggak periksa? Padahal periksanya mudah. Di terawang dilihat anusnya, diraba anusnya ada gak benjolan, dicolok. Kalau rektum itu biasanya akan ketemu dengan colok dubur, ya. Gitu ya, Anti ya. Baik, Dok. Jadi memang untuk keluhan seperti tadi Dokter Fajar bilang BAB-nya ada darah, ya darah segar ya dok. Kemudian ada BAB seperti kotoran kambing jadi kecil-kecil. Kemudian BAB-nya tadi lendir, ya itu harus memeriksakan ke dokter. Dan juga Bapak Ibu juga harus bersedia untuk dilakukan colok dubur atau colok bagian anusnya. Gitu. Supaya kita bisa melihat, kita bisa memastikan apakah ada kelainan pada bagian usus bawah. Oke, kemudian dok, ini yang mungkin sering kita alami kalau misalnya di rumah sakit besar jelas sudah stadium nih dok masalah tingkatan kankernya. Kalau yang saat ini datang ke fasilitas kesehatan dok, apakah sudah stadium lanjut atau masih banyak dok yang awal-awal dok? Nah, ini jadi tugas kita bersama, tugas masyarakat, tugas tenaga kesehatan, tugas Kementerian Kesehatan untuk kita bisa menemukan kanker usus besar dalam stadium yang lebih awal. Karena masih 70-80% pasien kanker usus besar yang datang ke fasilitas kesehatan stadiumnya 3. Ya, 3 stadiumnya. Padahal kalau kita temukan, kalau stadium yang lebih awal, stadium 1, ya, pilihan pengobatan adalah operasi selesai. Ya, jadi kalau pasien kanker usus besar stadium 1, operasi selesai, tidak perlu terapi tambahan. Apa sih terapi tambahan pada kanker usus besar? Ada yang kemoterapi pada kolon. Ada yang radiasi pada rektum, ya. Ada yang kombinasi kemo radiasi. Dan kalau sudah stadium 4, selain kemo, tambah lagi targeting terapi. Kebayang obat yang diberikan makin banyak, tentunya efek samping juga makin besar, resiko pengobatan juga makin besar, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan kanker usus besar pada stadium awal. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai terjadi kanker usus besar. Betul ya Pak ya? Kita doakan sehat semua gitu. Amin. Baik dok. Kemudian karena tadi dokter sudah menyinggung dok untuk tindakan bedah. Jadi sebenarnya kalau untuk peranan tindakan bedah dalam penanganan kanker usus besar ini seperti apa dok? Dan apakah sekarang sudah ada perkembangan dari teknologi atau terapi terbaru terkait kanker usus besar ini dok? Baik, jadi terapi utama pada kanker solid arti kanker yang nyata barangnya. Seperti kanker payudara, nyata kan barangnya? Kanker tiroid, nyata, kanker hati, kanker lambung, kanker usus besar termasuk. Terapi utamanya adalah bedah. Ya. Nah, bedah itu bersifat sebagai kuratif atau bersifat paliatif. Kalau kuratif itu artinya sembuh, tidak perlu tambahan. Dan untuk operasinya apa yang bisa kita kerjakan? Itu tergantung dari lokasi. Semakin jauh dari anus, batasnya 5 cm dari anus, Anti, itu bisa kita lakukan potong sambung. Ya. Jadi tidak berakhir dengan kolostomi. Tapi kalau dia letaknya lebih rendah dari 5 cm atau sampai ke anus, mau nggak mau kita buang anusnya. Ya, kadang kita sekarang ini ada yang namanya preservasi dari sphincter anus ya. Jadi kita upayakan kalau secara fungsinya masih bisa berfungsi sphincter itu kita masih bisa membutakan anus. Dan untuk teknologinya kita sudah sampai ke pembedahan minimal invasif.
Ya, kalau yang dulu kita menggunakan pembedahan konvensional di open surgery, ya kan? Sekarang kita ada yang namanya laparoskopik. Nah, laparoskopik ini kita hanya melakukan pembedahan dengan menggunakan video teknologi. Kita hanya membuat 3 titik, ya, di pusar, 1 buat kamera, di sisi kiri kanan tergantung kolon mana yang terlibat. Jadi tidak lagi dibuka lebar, ya. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi lagi, dan Darmais juga kemarin sudah mencoba, kita ada yang namanya robotic surgery, ya, dengan robotik gitu ya. Tapi itu tentunya kita kembalikan kepada kondisi rumah sakit maupun kondisi dari pasiennya, gitu, Anti. Oke. Jadi memang semakin berjalannya waktu juga teknologi atau teknik pembedahan pun semakin ada banyak modifikasinya gitu ya dok ya. Jadi meminimalkan untuk luka pada pasien. Jadi tidak semuanya potong tengah ya. Sekarang sudah ada lagi teknik terbaru. Kemudian berarti jangan ini ya dok, pasien ini jangan takut ya dok kalau mau dioperasi ya. Karena mungkin ada banyak anggapan dok, nanti kalau dibedah, dibuka tumornya nyebar dok. Ya, itu anggapan yang salah, ya kan? Tentunya kalau kita sudah rekomendasikan pembedahan, ditangani oleh dokter yang kompetensi untuk cancer, kita menganut prinsip onkologi, ya. Artinya kita akan mencapai tidak ada residu, nggak boleh meninggalkan sisa, ya. Apalagi kalau kasus besar, kita ada batas bawah, batas atas, kemudian batas dasarnya itu harus bersih, Anti. Jangan sampai menyisakan. Karena prinsip dari keberhasilan operasi pada kanker usus besar khususnya adalah bersih, totalitas, jangan sampai ada sisa. Sehingga itu bisa menghindari terjadinya rekarensi atau kekambuhan di kemudian hari, ya. Yang banyak terjadi adalah operasinya nggak maksimal, masih ada residu, nggak ditangani residunya dengan baik, tumbuh. Baik tumbuh lokal maupun tumbuh jauh seperti menyebar ke hati, ke paru atau ke rongga abdomen. Baik dok, selanjutnya nih dok, seberapa penting deteksi dini seperti screening atau mungkin penggunaan kamera dok, jadi seperti kolonoskopi untuk mencegah atau menemukan kanker usus besar dok lebih awal? Baik, jadi inti dari kita sehat adalah jangan sakit, betul? Supaya kita tidak sakit, kita mesti waspada. Untuk waspada kita perlu deteksi dini, ya. Coba kita pahami para pekerja. Ada kan medical check up? Ada, tapi kita perdalam. Apakah medical check up-nya yang dikerjakan melingkupi medical check up untuk cancer? Belum. Ya. Padahal kalau kita tambahkan nanti pada medical check up yang rutin, cuma cek darah samar pada feses, itu bisa kita menseleksi apakah pasien ini perlu dilanjutkan kolonoskopi atau tidak, ya. Memang di negara maju kolonoskopi itu sudah menjadi kewajiban pada warga negaranya yang ambang batasnya 45 tahun. Jadi kalau usia 45 tahun di negara maju kagak disuruh periksa feses, disuruh fulana datang ke sini diteropong. Nah, tapi kita kan di negara Indonesia untuk kolonoskopi ini masih harganya masih lebih mahal. Kemudian fasilitasnya mungkin belum banyak. Jadi itu bersifat selektif, Anti. Jadi kita mulai dengan tes darah samar dulu. Baru kalau ada kecurigaan tes darah samarnya positif, baru dilanjutkan dengan kolonoskopi. Dan ini juga sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan untuk deteksi kanker usus besar ini, ditambahkan pemeriksaan tes darah samar di pusat-pusat kesehatan primer, ya, sehingga kita bisa dapat menemukan gangguan atau di usus besar, khususnya kanker usus besar itu dalam kondisi yang lebih awal. Jadi cukup dengan tes darah samar dari feses. Baik, berarti
tidak perlu untuk mungkin untuk di kondisi di Indonesia cukup dengan tes darah samar pada sampelnya itu kotoran ya, feses atau tinja. Jadi nanti kita bisa melihat apakah ada sesuai klinis nggak sih kanker usus besar. Jangan-jangan ya kita sebenarnya nggak cuma ngerasain lemes-lemes doang. Tapi ternyata dari tes darah samar pada kotoran kita terdapat darah. Oh, berarti itu suatu kecurigaan ke arah kanker usus besar. Oke dok, terakhir nih dok, dari dokter Fajar, apakah ada pesan dok dari dokter supaya tidak takut memeriksakan diri dok? Pesannya pertama saya pinjem Bang Napi, waspadalah. Ada ya pernah ada kan acara Bang Napi itu. Jadi kalau saya pinjem Bang Napi, waspadalah terhadap kanker usus besar. Karena apa? Kita pasti makan. Ya. Jadi kalau apa yang kita makan, kita nggak jaga, maka itu akan menggambarkan kesehatan kita 10-20 tahun ke depan. Maksudnya apa dok? Kalau orang yang doyan makan manis terus, bukan tambah manis orangnya, tapi bisa terjadi penyakit gula. Ya enggak? Penyakit gula kalau dipahami penyakitnya nggak jahat, tapi efek samping dari penyakit gula jahat. Gagal ginjal, cuci darah, gagal jantung, begitu pula tinggi lemak. Risiko penyakit stroke meningkat, risiko penyakit jantung meningkat. Termasuk juga cancer pada pasien yang tinggi lemak, ya kan? Artinya kalau memang kita memahami diri kita kok ada yang beda ya, kok lemes ya, kok BAB saya agak berubah ya, harus berpikir parno. Harus berpikir, jangan berpikir, wah saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Betul nggak? Kalau mikirnya nggak apa-apa, jadi nggak diperiksa. Betul nggak? Tapi pikirnya kebalik, jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ada masalah. Biar tahu betul ada masalah atau enggak, saya berobat gitu. Enggak harus langsung ke dokter Fajar. Bisa berobat dulu ke dokter umum. Teman-teman kita dokter umum di frontline, di pusat primer, ya kan, itu bisa melakukan pemeriksaan. Kalau dari mereka menilai, oh perlu dirujuk nih ke dokter penyakit dalam buat kolonoskopi, oh perlu dirujuk nih ke dokter yang lain, akan dikerjakan. Jadi pesan yang kedua, jangan takut ya. Kalau ada yang gak enak di badannya, berobat. Sekarang berobat kan dengan fasilitas JKN, mudah kan? Asal aktif kartu BPJS-nya, betul gak? Itu salah satu program pemerintah yang cukup baik di bidang kesehatan. Supaya pelayanan kesehatan bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Gitu Anti. Dan satu lagi tiga, kalau memang ada indikasi ternyata betul, ya kan? Ada kanker usus besar dan harus dioperasi, jangan takut. Termasuk juga mohon maaf misalnya kanker usus besar harus dibuat kolostomi. Jangan takut. Salah satu yang saya kerjakan nanti kalau ada pasien yang baru nih, ternyata ada indikasi kolostomi. Ya. Saya telepon survivalnya. Salah satunya Pak Badri nih. Video call pasien saya yang baru ke Pak Badri. Izin dulu Pak Badri, boleh gak video call? Beliau kira-kira berapa tahun operasi dari awal nih? 13 tahun Pak. Coba Dri, sehat gak Dri? Sehat, ya gak? Iya sehat. Sekarang saya tanya, kalau Pak Badri pakai baju, tahu gak Pak Badri pakai kantong kolostomi? Enggak. Tuh, bisa aktivitas sebagai seorang bapak, sebagai suami, betul Dri? Oh, ya. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Badri nih, ya. Bayangkan 13 tahun, izin saya kasih tahu Badri, saya buang anusnya. Ya. Coba waktu diputuskan buang anus, nggak ada yang happy, nggak ada Pak Badri tepuk tangan, woi anusku mau dibuang, bikin nggak ada. Stres beliau, depresi beliau.
Nanti dia akan cerita panjang lebar nanti. Tapi dengan mengikuti pelayanan yang direkomendasikan, ada operasi, ada radiasi, ada kemoterapi. Lihat hasilnya, 13 tahun Pak Badri bisa berdiri di hadapan kita dalam kondisi yang sehat dan insya Allah terus sehat. Amin. Rabbal alamin. Amin. Siap. Ya, terima kasih Dokter Fajar. Oke. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya ya dengan dokter gizi klinik kita yaitu Dokter Nani, spesialis gizi klinik. Ya. Oke dok, izin Dokter Nani. Sebelumnya mungkin kita sering mendengar ya dok, mungkin juga tadi Dokter Fajar sempat singgung juga, kanker usus besar ini sangat berhubungan dengan apa yang kita makan gitu. Jadi apa dok sebenarnya kaitan dari pola makan terhadap resiko dari kanker usus besar ini dok? Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin sebagian dari bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah bertemu saya di Poli. Nah, menjawab pertanyaan dokter Anti, peran nutrisi untuk pencegahan dari kanker kolorektal ya, kanker. Ya, dok. Nah, tadi seperti yang dokter Fajar sudah sampaikan, bahwa sebetulnya saluran cerna itu kan terpapar, makanan itu kan dari kita kecil. Nah, faktor risikonya lagi adalah satu, obesitas. Kedua, bentuk makanan yang rata-rata adalah apa? Serat. Sebagian dari kita, sebagian besar malah mungkin ya, memperhitungkan serat yang berasal dari sayur dan buah itu seperti tidak begitu penting, ya kan? Nah, padahal itu sangat penting perannya. Serat itu memberi makanan flora normal atau di usus kita itu ada yang namanya flora normal, ya. Yang tujuannya adalah membuat fungsi saluran cerna itu menjadi bekerja dengan baik. Kalau seratnya kurang, serat itu adalah makanan untuk mereka. Seratnya kurang berarti mereka tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, ya. Satu. Kemudian serat itu juga yang bisa membantu mengeliminasi atau mengeluarkan zat-zat yang tadi Dokter Fajar sudah sampaikan, zat-zat karsinogenik itu diikat oleh serat untuk dikeluarkan dalam bentuk feses. Kalau seratnya itu kurang, maka resikonya si fili-fili saluran cerna atau usus itu lebih cepat duluan nih menyerap. Sementara kalau ada seratnya duluan, wah diikat dulu sama serat, dibuang. Itu. Kemudian tadi Dokter Fajar juga sudah sampaikan, obesitas juga termasuk ya Bang ya. Nah, kalau kita mengonsumsi serat dalam jumlah yang cukup, serat itu memberi rasa kenyang lebih lama. Kalau kita kenyangnya lebih lama, kita mengkonsumsi makanan bentuk yang lain yang rata-rata dikonsumsi kan satu, karbohidrat tuh banyak ya. Kalau misalnya kita nggak kenyang nih, aduh kok makan tuh nggak kenyang-kenyang. Apa Bu yang duluan diambil? Nasinya lagi, karbohidratnya lagi gitu kan. Otomatis kalau karbohidrat, kemudian gula, tepung itu tidak digunakan, tertumpuk dong jadi lemak, gemuk. Faktor risiko lagi untuk kanker saluran cerna. Jadi serat itu juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian otomatis membantu fungsi saluran cerna itu kan, fungsi serat itu membantu supaya defekasi atau proses buang air besar kita itu jadi lebih lancar. Ada dua serat ya, ada serat larut, ada serat tidak larut. Serat larut itu bentuknya tuh buah. Kemudian karbohidrat yang kompleks, jadi karbohidrat yang seperti nasi tapi mungkin nasi merah atau nasi coklat, mungkin beberapa sudah pernah dengar. Kemudian kalau bentuk serat yang tidak larut itu sayur. Dua-duanya ada fungsinya. Yang satu membentuk massa feses, yang satu lagi membantu untuk memperlancar. Jadi kombinasinya tuh harus dua-duanya. Nah, kemudian antioksidan. Kalau kita mengonsumsi makanan nih, karsinogenik itu kan namanya oksidan. Yang bisa mengganggu fungsi saluran cerna dan sel-selnya. Kita butuh zat antioksidan, buah. Nah, buahnya apa aja? Berbagai macam buah. Karena tidak ada jenis buah yang super. Tidak ada, oh ini jeruk, ini fungsinya banyak, bagus banget. Jadi mencegah cancer. Oh enggak, semua jenis buah itu bagus.
Semua jenis buah itu kandungan vitaminnya itu ada. Dan mereka saling bekerja sama supaya apa? Memberikan efek antioksidan tadi salah satunya. Nah, kemudian tadi makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak, lemak itu ada lemak baik. Lemak baik itu lemak yang tidak jenuh. Terus kemudian ada lemak jenuh dan ada lemak trans. Lemak jenuh itu ada biasanya di tetelan gitu ya. Kemudian bahan makanan yang tadi Dokter Fajar sudah sebutkan, bahan makanan yang diproses. Seperti misalnya bentuk gorengan, kemudian daging dengan banyak lemak, itu lemak jenuh. Kalau lemak trans bentuk yang sudah digoreng. Nah, kalau itu berlebihan, tertumpuk dong, tidak dipakai, kita aktivitasnya kurang. Jadinya lemak. Nambah lagi faktor risikonya, kanker saluran cerna, ya. Kemudian cairan, jangan lupa. Semakin optimal, semakin cukup kita mengonsumsi cairan, membantu juga supaya saluran cerna kita itu fungsinya itu makin baik, ya. Jadi kombinasi, bagaimana nutrisi itu penting ya, semuanya kombinasi dari sayur, kombinasi dari buah, serat, itu memperingankan atau menghilangkan si faktor-faktor risiko sehingga kanker saluran cerna itu terjadi, ya. Oke, bukan berarti kalau misalnya kita cukup makan buah saja gitu dok, kita jadi terhindar dari kanker usus besar, itu salah ya dok ya? Oh ya, ada lagi tambahan, ultra processed food. Nah, tadi Dokter Fajar juga sudah sampaikan, ultra processed food ini dari rekomendasinya WHO sendiri itu sudah jadi faktor risiko terbesar. Contohnya ultra processed food, sosis, kecuali buat sendiri. Ya. Kemudian kornet, ya itu tidak boleh kecuali buat sendiri. Semua sekarang bisa dibuat sendiri. Kenapa? Dikatakan itu sangat beresiko. Kalau ultra processed food adalah suatu bentuk pengolahan jenis makanan ditambah dengan berbagai zat kimia. Tidak hanya satu artinya. Bahan itu jadi menarik kan, warnanya jadi oranye. Nah, sehingga rasanya lebih enak, rasanya jadi lebih bisa diterima. Tetapi negatifnya dia berisiko untuk memperbesar saluran cerna, kanker saluran cerna ya. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu, kemudian juga mungkin bapak-bapak juga lebih mensupport gimana caranya membuat sosis itu dari rumah, kemudian nugget dan olahan bakar gosong. Setiap makanan yang dipanggang langsung lebih dari 100 derajat, artinya langsung terkena ya, menimbulkan sisa bahan makanan yang hitam, itu adalah mutlak zat karsinogenik dan itu harus atau tidak boleh dikonsumsi. Berarti ini tadi udah di list ya Bapak Ibu ya, yang nggak boleh apa, yang boleh apa ya. Jadi kayak tadi makanan yang cepat saji, terus juga pengolahannya dengan pengawet seperti tadi mungkin sosis juga ya dok, ultra processed food seperti sosis, kornet ya itu juga harus dihindari ya dok sekarang, harus kalau bisa dibikin sendiri Bu. Ya dibikin sendiri, berarti ini campuran mie instan tambah kornet sama sosis, walaupun ada sayurnya nggak boleh ya dok? Oke, denger ya, udah nggak boleh ya, ini ya mie internet udah nggak boleh ya dok? Oke. Oke, terus juga tadi bakar-bakaran, itu juga dihindari karena banyak zat yang menjadi peningkat resiko, pemicu dari kanker karena sifatnya karsinogenik. Oke. Terus dok, terkait sekarang kita memasuki bulan Ramadan dok, bulan puasa. Sebenarnya untuk pasien dari kanker usus besar, apakah boleh berpuasa dok? Baik, saya jawabnya gini, pasien-pasien kanker saluran cerna dalam masa terapi atau tidak, gitu ya. Kalau pasien kanker saluran cerna itu sedang masa terapi, mungkin kemo atau kemoradiasi, yang asupan makannya cenderung berkurang, kemudian bisa berisiko berat badannya terlalu turun, yang imbasnya akhirnya target untuk kemoterapi menjadi mundur, saya sarankan tidak. Nah, karena apa? Pada saat kita berpuasa secara normal saja, itu kan mengurangi 1 jam waktu makan.
ya kan? Artinya kita hanya 2 kali makan. Kalau kemudian pasien-pasien kanker ini sedang dalam terapi, efek terapinya sendiri kadang-kadang itu membuat efek mual. Nafsu makannya turun. Yang berpuasa saja kadang-kadang berat badannya bisa turun 2-3 kilo, apalagi yang sedang dalam terapi. Takutnya pada saat kita dijadwalkan, biasanya kan pada pasien kemo itu setiap 3 minggu, kemudian radiasi setiap hari gitu ya. Kemudian turun berat badannya terlalu banyak, HB-nya turun, elektrolitnya tidak stabil, kemudian dirawat karena perbaikan keadaan umum, akhirnya jadwal kemoterapi menjadi mundur. Sebaiknya tidak, jadi dijaga supaya pada saat terapi targetnya adalah tepat waktu terapi sehingga penyembuhan kanker saluran cerna ini atau target pengobatannya menjadi tercapai. Itu ya dok. Baik dok, mungkin menyambung juga dok karena kita mungkin karena saya sering di IGD gitu ya dok, saya menemui kalau pasien-pasien ini setelah kemo atau setelah sinar biasanya jadi tadi ada keluhan mual muntah dok. Terus juga kadang tuh keluarga pasien bilang agak bingung mau makan apa karena ini itu mual. Akhirnya dikasih vitamin yang banyak gitu dok. Karena ya udah deh kalau misalnya makan nggak bisa yang penting dikasih vitamin. Sebenarnya apakah itu sudah cukup dok untuk nutrisi selama terapi atau sebenarnya tetap kurang dok? Oke. Tadi sebetulnya sebisa mungkin dan rekomendasinya adalah pada saat kita melakukan terapi, kita mendapat terapi, ya pasien-pasien terapi, baik itu kemoradiasi, targetnya adalah tepat waktu, sesuai dengan jadwal. Nah, apakah cukup kemudian multivitamin itu untuk mensupport? Tidak. Sehingga bentuk makanannya tetap dari bentuk makanan, semua komposisi makan itu harus terpenuhi. Tujuannya apa? Satu syarat supaya pasien itu bisa kemo adalah 1 HB minimal 10, ya kan? Pasti sudah padahal keluarga-keluarga tidak hanya untuk kanker saluran cerna aja sebetulnya. Kanker yang lain pada saat kemo target minimal HB 10 itu harus terpenuhi. Di bawah itu transfusi. Kemudian yang sering terjadi ya dok di UGD, elektrolitnya rendah, natriumnya rendah, kaliumnya rendah, apalagi pasien-pasien dengan stoma di bagian kanan ya dok ya, terutama itu. Nah, apakah cukup dengan bantuan multivitamin? Tidak. Jadi komposisi makanannya harus ada nih makronutrien terpenuhi dulu. Targetnya apa? Supaya HB-nya stabil. Makronutrien terdiri dari apa? Karbohidratnya harus ada. Kemudian protein wajib, protein hewani. Ada 2 protein, hewani dan nabati. Seberapa banyak? Sesuai dengan berat badan ibu, bapak dan ibu. Daging boleh nggak dok? Banyak nih dok. Daging merah boleh nggak? Boleh. Boleh daging merah. Sebanyak apa? Maksimal 300 gram per minggu. Tidak berlemak, tidak dibakar. Tujuannya apa? HB-nya bisa naik. Kemudian harus ada serat. Tetap walaupun sedang kemo, walaupun mual, serat yang berasal dari buah dan sayur tetap ada. Nggak bisa dok makan buah potong, kan ada alternatif lain, bisa di blender. Ya, nah, kemudian kalau dari komposisinya ternyata, waduh nggak bisa dok mual banget, bisa diubah. Tidak bisa nasi, diganti bubur. Tidak bisa bubur, bisa diganti dengan bentuk makanan cair yang bentuknya seperti susu. Saya nggak bilang susu, tapi makanan cair bentuknya susu. Bedanya apa? Lebih padat kalorinya, komposisi nutrisinya lebih mencukupi. Itu dok. Baik dok. Oke, jadi itu juga menjawab ya untuk tantangan nutrisi yang sering yang mungkin pasien dengan kanker usus besar itu sering alami seperti mual, muntah dan juga tadi akhirnya berimbas ke nilai elektrolit yang turun sehingga membutuhkan perbaikan kondisi dulu di IGD. Oke, jadi selanjutnya dok, seberapa penting sih dok dari peran dari keluarga dalam membantu menjaga asupan nutrisi pasien selama masa pengobatan dok? Kalau kita bicara pasien kanker, tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya satu pendamping, satu keluarga itu harus mensupport. Kenapa? Karena satu orang yang mendampingi itu. Karena pada pasien-pasien yang membutuhkan terapi,
kemo, itu kita harus siap efek sampingnya seperti apa. Dan tidak hanya satu orang saja yang membantu menyiapkan. Satu keluarga itu supaya tetap satu keluarga itu berjalan dinamis seperti sebelumnya, satu keluarga itu juga tetap harus mensupport. Jadi misalnya, makan pagi, misalnya nih kondisinya yang paling sibuk aja misalnya gitu ya. Pasien, anaknya kerja semua, tapi ada bapak, oke, anaknya membantu menyiapkan dulu. Bapaknya nanti yang menemani makan, menemani ngobrol. Karena beda. Kalau saya biasa di poliklinik itu ya, pasien yang makan sendiri sama makan ditemenin itu habisnya bedanya banyak, ya nggak Pak? Iya, beda pasti. Entah sambil ngobrol, jadi emang kalau makan butuh temen ya Bang? Iya butuh temen. Iya, jadi kalau mungkin makan sendiri itu bosen gitu ya, nggak ada temennya. Ada temennya bisa bantu, oh ya sama-sama makan, makanannya kan tidak jauh berbeda. Kalau pada saat kita masih bisa lewat mulut ya, makannya nggak jauh berbeda. Makan nasi sama-sama makan nasi. Kalau misalnya Edu nggak bisa nasi, mungkin pasien bubur tapi yang pendampingnya nasi. Lauknya masih bisa sama, masih bisa olahan rumah. Sambil ngobrol, sambil curhat, ditemenin. Oh kurang, pasiennya nggak tahu lagi apa, ditambahin dikit sama keluarganya gitu kan. Otomatis nanti akumulasi volume juga bisa bisa berimbas jadi lebih banyak ya. Jadi lebih happy suasana. Jadi keluarga itu merupakan sosok penting mulai dari menyiapkan, membuatkan, menemani. Support itu penting ya. Jadi bukan hanya dalam satu keluarga, bukan tanggung jawab satu orang saja ya Dok. Betul. Dalam menemani masa pengobatan, tapi memang satu keluarga itu menjadi satu tim. Ada yang bantu nyiapin, ada yang nemenin, ada yang ngajak ngobrol gitu. Jadi pasiennya semangat. Ya Dok. Oke. Oke. Jika masyarakat nih Dok ingin menerapkan pola makan yang sehat, langkah sederhana apa Dok yang bisa dilakukan dari sekarang supaya bisa mencegah kanker usus besar atau kanker-kanker lainnya Dok? Oke, sip. Kembali lagi, rekomendasinya adalah sebagian besar kanker itu rekomendasinya tidak boleh gemuk. Tidak boleh gemuk. Mau CA payudara, CA ovarium, endometrium sampai dengan CA kolorektal, satu WHO sendiri tidak boleh gemuk. Makanan sehatnya tidak harus beli multivitamin yang mahal ya. Karena kan kalau misalnya satu vitamin tidak bisa mencukupi satu enzim elektrolit satu tubuh. Jadi mulai nih komposisi seimbang semuanya. Komposisinya seimbang gimana? Makronutrien harus ada. Nasi, karbohidrat, nasi misalnya. Tidak suka nasi, kita ganti. Kentang boleh, ubi boleh, roti boleh, singkong, talas boleh. Karbohidrat ganti dengan karbohidrat. Protein ada 2, hewani dan nabati. Itu harus mencukupi. Bisa lebih kenyang lebih lama, mencukupi supaya HB bisa baik. Vitamin, enzim tercukupi. Kemudian serat tadi ya, yang jadi kalau kita berhubungan tadi dengan kanker saluran cerna yang seratnya itu wajib ada, sayur dan buah. Wajib ada, tidak harus buah mahal. Buah yang ada di tukang rujak aja perannya udah besar, boleh dikonsumsi. Sayur, apakah harus pakai salad Dok yang mahal? Tidak. Tumisan, bayam, apa semua boleh. Dan cairan serta jangan lupa pasien-pasien kemo, pasien-pasien radiasi. Kalau misalnya kondisinya baik, tetap harus melakukan aktivitas fisik. Wajib. Gimana caranya? Jalan. Kalau misalnya masih jalan di rumah bisa, ajak jalan di rumah. Oh ternyata sudah lebih fit, ajak jalan keluar. Supaya apa? Otot yang tadinya sudah mulai terpecah bisa terbentuk kembali. Ya. Oke, jadi kalau untuk aktivitas fisik tadi yang Dokter Nani sampaikan adalah jalan gitu ya Dok ya. Jalan. Kalau nyuci, ngepel itu bukan ya Dok ya. Karena Itu kadang-kadang rumah tangga. iya persepsinya udah capek ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, nyapu dan lain-lain, akhirnya tidak ada aktivitas fisik yang memang sebenarnya dianjurkan seperti jalan dan jenis olahraga lain. Oke. Oh iya Dok, yang terakhir alkohol Dok, berpengaruh banget nggak Dok sama kanker usus besar Dok? Kayaknya mungkin kalau saya sendiri Dok pernah menemui Dok, jadi pasiennya ini kanker usus besar, riwayatnya minum alkohol.
gitu. Tapi pas udah kena udah berhenti dok. Tapi berarti sebenarnya tetap berpengaruh ya dok ya? Iya, jadi alkohol itu ada satu jenis, ada jenis yang, maksudnya gini, alkohol itu dapat menyebabkan fungsi sel itu dapat menjadi berubah. Jadi dia dapat menembus, sel itu kan banyak sel ya Bu, satu sel sehat itu ada asam folat, kemudian ada sel-sel yang lainnya. Nah alkohol ini, salah satu zat dari alkohol itu dapat mengganggu perbaikan dari sel. Sehingga sel yang harusnya bisa berkembang terputus karena apa? Karena salah satu zat yang ada di alkohol sehingga tidak bisa berganti menjadi normal. Ya, jadi pengaruh sekali. Baik, berarti untuk sekarang pola makan yang baik adalah gizi seimbang ya dok ya? Gizi Udah seimbang. bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya dok? Bukan. Oke, terima kasih dokter Nani Sama-sama. atas jawaban dari pertanyaan kita hari ini. Selanjutnya saya akan beralih ke survivor dari kanker usus besar kita yaitu Bapak Ahmad Badri. Jadi Bapak Ahmad Badri ini seperti sudah disampaikan oleh dokter Fajar, sudah menjalani operasi dari 2013 ya dok ya? 2013 dan sampai saat ini masih kontrol rutin dengan dokter Fajar tapi 1 tahun sekali gitu. Oke silakan Bapak Ahmad Badri boleh sekalian berbagi kisah gitu. Jadi sharing sebelumnya mungkin gejalanya apa, terus juga sudah menjalani apa saja pengobatannya dan sampai saat ini bagaimana. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Badri, usia saya sekarang 51 tahun. Saya survivor kanker rektum dengan stoma permanen atau kantong stoma. Ya, kemana-mana saya bawa septic tank. Ya, ada kantong di sini. Tapi nggak kelihatan kan Bu? Ya, sebelum saya sudah melanjutkan pengobatan dari radiasi. Radiasi saya sebanyak 27 kali dari operasi. Habis operasi seminggu, saya lanjut ke pengobatan radiasi selama 27 kali, berarti 1 bulan, hampir 1 bulan tuh setiap hari datang. Dan juga sudah melakukan pengobatan kemoterapi selama 12 kali. Jadi 1 bulan itu 1 kali lah, 3 minggu sekali, ya seminggunya jeda. Jadi selama 1 tahun saya melakukan kemoterapi. Nah sebelum lanjut nih saya mau tanya nih, pertanyaannya nyeleneh nih buat ibu-ibu. Siapa di sini yang sudah BAB pagi ini? Angkat tangan. Ya. Yang sudah BAB pagi ini angkat tangan. Ternyata sedikit ya. Nah kok Pak Badri pertanyaannya nyeleneh katanya. Orang mah nanya siapa yang belum ngopi atau belum makan, kok ini nanyanya belum BAB. Nah ini penting Bapak Ibu, kita mulai dari hal sepele dulu. Nah kalau kita BAB-nya nggak rutin tiap pagi, nah ada yang salah. Jadi apa nih, apakah makanan kita yang salah, ya kurang serat, nah yang tadi sudah disampaikan oleh dokter kita dan ibu dokter gizi kita ya. Nah jadi mulai sekarang, bangun pagi itu jangan dulu nanya sarapan. Oh sarapan mau apa nih? Wah ingat-ingat, wah saya udah BAB belum nih? Nah, kalau misalkan belum BAB nih, diingat-ingat nih dalam 1 minggu ini saya BAB berapa kali ya? Apakah setiap hari, apakah 2 hari sekali, apa 3 hari sekali? Nah nanti kita perbaiki. Kalau misalkan udah tiap pagi, nah itu udah bagus. Tiap pagi-pagi habis sholat subuh kita BAB, ya itu udah bagus lah. Itu yang paling ini. Soalnya yang saya rasakan awal tahun 2010
saya tuh BAB-nya jarang. Ya boleh dikatakan kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah itu berlanjut lama, saya pikirlah panas dalam katanya. Berhubung saya kan kerjanya di luar ya, saya sebagai sales, jadi saya bawa motor kemana-mana keliling Jakarta. Nah pikir saya panas dalam kurang minum, tetap aja minum banyak tetap. Makan sayur, nah agak banyak baru BAB. Nah lama kelamaan BAB saya darah. Nah BAB darah terus menerus ya. Saya berobat ke dokter umum, dikasih obat. Habis obat, waktu minum obat BAB-nya berhenti. Cuman kalau sudah obatnya habis berdarah lagi. Nah begitu terus. Selama 3 kali ya, 3 kali saya ke dokter, akhirnya saya pindah dokter gitu kan. Nah, katanya alasannya wasir. Ya, wasir panas dalam. Nah, gitu terus. Akhirnya saya ketemu satu dokter. Ya udah, kamu diteropong aja katanya. Nah, diteropong lah. Akhirnya saya kasih rujukan, saya di kolonoskopi. Nah, ketemulah ada massa usus 5 cm dari anus. Itu masih dini itu. Cuman dokter spesialis penyakit dalam itu ngomongnya gini, Bapak tetap ini harus diangkat, tapi pakai kantong. Wah, kaget. Kan karena saya awam ya, kantong stoma itu apa, jadi belum ada contoh lah. Kalau sekarang ya ibaratnya kayak macam dokter Fajar, ada yang mau ini operasi, hubungi saya, jadi saya siap. Karena saya merasa dulu itu nggak ada orang yang buat contoh gitu. Akhirnya saya didiagnosa begitu, ada massa di usus 5 cm dari anus. Saya harus pakai kantong kolostomi, akhirnya saya kabur Bapak Ibu. Saya nggak berobat lagi. Wah ini bisa-bisaan dokter aja kali ya. Nah, saya pikir ke situ, akhirnya saya kabur. Tapi tetap itu masih BAB masih darah. Saya berobat, ada yang bilang, oh di sana, saya ke alternatif pindah. Ada yang saya pernah berobat mindahin penyakit ke hewan. Wah. Itu emang nggak murah ya, biayanya juga nggak murah. Saya berobat tuh sampai beberapa kali tuh. Akhirnya belum ada jodohnya, belum disembuhkan. Terus ada lagi yang bilang, oh tusuk peniti, katanya. Ini pantat saya ditusuk pakai peniti. Wow. Di sini kalau misalnya ada ininya mungkin banyak di sini ya. Nah udah saya berapa bulan di situ sampai saya kalau kayak rumah sakit itu rawat inap. Saya lama itu dari 2010 ya. Nah terus itu juga nggak ada hasil. Nah yang terakhir operasi gaib. Nah itu saya udah mulai lemes tuh. Udah mulai karena banyak keluar darah. Udah mulai lemas. Nah saya operasi gaib di black di sini. Emang keluar darah. Mau diambil juga berasa sakit. Katanya nanti sampai rumah 3 hari baru dibuka. Dibuka di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada bekas operasinya. Aneh ya. Aneh tapi nyata. Sakti, dokter Fajar aja nggak begitu. Saya berapa tahun tuh baru sembuh. Nah udah datang kedua kali. Begitu juga diambil. Nah mau ketiga kali waktunya mau saya kontrol lagi, kalau kayak di rumah saya kontrol lagi, saya drop. Akhirnya saya dilarikan ke IGD rumah sakit terdekat. Pas diperiksa apa? HB saya 4. Udah BAB saya tuh udah campur lendir, udah kayak nanah gitu. Udah lendir, udah darah. Nah ditransfusi lah di sana karena mungkin minim alat atau gimana ya atau kurang ini. Darahnya mungkin terlalu kental, jadi mampet terus. Si selang infusannya itu mampet terus, nggak masuk, baru masuk 1, saya menggigil terus. Akhirnya nggak sanggup, dilarikanlah saya ke IGD Rumah Sakit Darmais di sini. Nah, jadi di sini saya ketemulah dokter Fajar. Nah beliau juga ngomong begitu, ini harus operasi. Kamu pakai stoma seumur hidup. Waduh dok, lah stres saya. Iya. Ya daripada kamu nggak hidup,
mendingan operasi seumur hidup katanya, pakai kantong stoma. Ya udah, saya pasrah, relaksa, rela terpaksa. Iya, jadi relaksa tuh di situ. Saya ngikutin. Saya perawatannya juga lama. Sebelum operasi itu pemulihannya juga lama tuh. Karena HB-nya harus meningkatkan HB dulu kan. Nah, singkat cerita udah operasi itu, jalan operasi. Kirain saya udah operasi, udah Bapak Ibu. Ternyata suruh sinar. Waduh, nambah lagi nih. Nah, taunya stadium saya nggak tahu stadium berapa, saya nggak pernah nanya sama dokter Fajar. Yang tahu hanya istri saya. Bagi saya stadium nggak ada artinya lah. Maksudnya nggak terlalu memikirkan stadium berapa. Saya jalani. Akhirnya saya jalani radiasi selama 27 kali. Nah di situ sudah saya jalani selama 1 bulan. Kalau saya orangnya nggak pernah nanya efeknya apa sih radiasi, efeknya apa sih, saya nggak pernah nanya. Ya udah karena saya saking stresnya Bu, bukan yang nggak mau nanya. Ya udahlah saya mah kalau mau mati-mati mau hidup-hidup gitu aja udah. Ya akhirnya saya jalanin, ya itu tadi rela terpaksa jalanin aja udah. Di sini saya pada lecet, pada melepuh. Sinar yang dulu itu. Anus saya udah dijahit Bapak Ibu, udah nggak ada anus. Jadi saya BAB di sini seumur hidup, anus saya udah dijahit. Jadi saya BAB itu buang angin apa nggak ada lewat bawah. Nah setelah selesai setelah selesai radiasi, disuruh kemo lagi. Tambah stres lagi saya. Katanya adik kemo, kirim ke dokter kemo. Udah selesai. Nah dijadwalkanlah kemo selama 12 kali. Ke dokter Ronald ya, saya dijadwalkan kemo 12 kali. Nah ternyata saya jalan itu yang pertama aman. Kata orang-orang katanya mual, muntah, alhamdulillah saya enggak. Nah mungkin belum kali ya. Kedua aman, ketiga pelengketan usus. Dibongkar lagi bulan 9, baru bulan 6 saya dibongkar. Bulan 9-nya dibongkar lagi. Itu belum kering jahitan. Tadinya di bawah pusar, sekarang jadi di atas pusar. Karena ada pelengketan usus halus. Nah katanya sih efek jadi radiasi. Ya sudahlah. Saya udah nggak mikirin mau hidup mau mati, pokoknya udah pasrah lah, terserah dokter mau diapain, ya udah akhirnya saya jalanin. Operasi lagi saya. Di bypass, disambung. Jadi bukannya jalan aja ya bypass ya, usus juga bypass ada. Nah saya udah menjalankan itu sampai 12 kali, ternyata setiap evaluasi itu hasilnya bagus. Jadi CEA-nya normal di bawah 5. Nah terus saya dievaluasi tiap 6 bulan sekali, akhirnya dinyatakan selesai kemonya, tidak ada penambahan pengobatan lagi. Tapi secara psikis ini, waduh drop. Karena apa? Pengobatan terlalu lama. Jadi stres Bapak Ibu saya. Bahkan udah sampai saya mau bunuh diri. Saking lamanya pengobatan, bolak-balik rumah sakit, segala gini. Udah istri udah ngomong udah sabar, sampai dibentak. Sabar kamu yang ngejalanin, saya yang ngejalanin, sampai begitu. Sama nggak Bapak Ibu? Sama kan? Nah itu wajar. Nah saya juga sama. Tapi kita balik lagi ya. Bapak Ibu untuk pengobatannya kita itu sudah tepat. Sudah tepat ke medis. Jadi jangan sampai terulang seperti saya. Saya udah rugi waktu dari 2010 sampai 2013. Itu sudah rugi waktu, sudah rugi biaya. Karena kan nggak pakai BPJS kalau di alternatif. Ya lumayan kan, ibarat 1 juta, 1,5 juta, 500 paling kecil kan. Dihitung-hitung mah pas buat biaya operasi pertama. Kalau misalnya dari pertama operasi gitu. Nah di situ, jadi kita sekarang udah fokus aja pengobatannya ke medis. Karena memang jalan satu-satunya pengobatan kanker tuh nggak ada yang katanya mengklaim bisa menyembuhkan kanker atau apa gitu, nggak ada. Nanti ujung-ujungnya balik juga ke sini, bawa juga ke IGD. Berobat nih Bapak nih ke alternatif.
begini. Pas parah dibawa juga ke IGD kan? Ya mendingan fokus aja di sini. Kalau memang bapak ibu yakin dengan pengobatan alternatif, medis jangan ditinggalkan. Jadi ibu bapak konsultasi ke dokternya, dok saya sedang menjalani ritual pengalihan penyakit ke hewan. Nah, ceritakan aja nggak apa-apa. Gitu. Dokter juga nggak bakal, oh jangan bu, jangan. Ya kalau ibu mampu, kalau ada duit ya silakan. Cuman saran saya, daripada buang-buang duit mendingan kasih ke saya. Gitu. Jadi saya ibaratnya yang sudah mengalami, jangan sampai pengalaman saya tuh dialami oleh bapak ibu semua. Begitu. Jadi intinya, ya kenapa kok Pak Badri bisa survive selama 13 tahun? Nah sama bapak ibu, tadinya awalnya saya tuh stres lah, galau gitu. Mau bunuh diri segala. Nah pada suatu hari saya ada dokter Fajar ngadain gathering. Ya dulu di Batavia. Saya ketemu grup WhatsApp namanya Koin, Komunitas Ostomed Indonesia. Nah itu satu grup itu pakai kantong semua. Nah pakai kantong semua. Nah ternyata kok bukan saya aja yang sakit ya, ternyata seluruh Indonesia bukan ajab ini. Ternyata bukan ajab ya, selama ini saya kan mikirnya ajab. Wah saya dosa apa ini? Apa yang saya lakukan, jangan-jangan ajab dari Allah nih saya bisa kasih sakit begini. Ternyata setelah masuk grup itu, sesama satu penyakit, satu penyintas, timbul semangat tuh mulai naik. Nah saya lah, biasa saya orangnya suka pura-pura bahagia. Ya, ayo semangat, padahal saya mah di hati mah sedih. Nah tapi lama-lama itu bisa semangat beneran bu. Makanya ibu sekarang kalau yang belum semangat nih, pura-pura semangat aja dulu. Nanti juga semangat ini beneran, ya contohnya saya ngalamin. Saya kalau di grup nih, oh saya keluhan gini, stoma saya iritasi. Semangat Pak, jangan menyerah. Padahal saya juga. Tapi lama-lama ya kita udah kebiasaan, ya jadi kita tanamkan apa di jiwa kita, ya mindset kita bahwa kita betul-betul memang harus survive gitu. Sebesar apapun dukungan dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat, itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau menerimanya. Jadi ibu nih support nih suaminya, Pak makan Pak gini, suaminya nolak nggak mau makan, gimana mau gemuk? Nah sekarang tinggal ke kitanya yang sakit. Jangan ibaratnya yang sakit aja susah, lebih susah lagi yang ngurusin. Yang ngurusin mah udah, yang sakit udah karuan lah sakit ya. Ini yang sehat jadi sakit nanti. Jadi kita fokus aja untuk pengobatannya, ya ke medis, jangan ditinggalkan. Jadi tidak ada obat untuk orang sakit kalau kita malas untuk berobatnya. Kita pengen sembuh tapi kita malas berobat, ya nggak bakal sembuh. Nah itu pengalaman saya ya. Jadi mungkin bisa untuk referensi Bapak Ibu semua ya supaya tetap semangat. Kok Pak Bardi semangat terus nggak ada ini, saya bilang pura-pura bahagia. Udah. Jadi kita nerima bahwa kita itu harus percaya takdir. Kita sakit begini kita udah takdir Allah. Iya kan Pak Ustadz? Pak Ustadz dokter. Udah takdir Allah. Mau gimana juga nggak bakal bisa diputar ulang. Ya kita terima apa adanya, kita sakit, saya kanker usus ya saya terima, kondisi saya pakai kantong ya, saya terima dengan kondisi kantong. Jadi bukan saya yang menentang, jadi saya mengikuti keadaan. Jadi kita itu jangan sampai kalah dengan keadaan. Kalau saya begitu orangnya, saya tidak mau kalah dengan keadaan. Saya supaya nggak inget penyakit nih, saya cari kesibukan. Di rumah saya bersih-bersih, pokoknya kalau capek saya istirahat, kalau ini saya bersih-bersih. Jadi carilah kesibukan, ya supaya jangan terlalu memikirkan penyakit. Dan yang penting bangkitkan selera humormu maka semangatmu akan tumbuh.
Jadi jangan serius. Kita harus ya biasa nggak pernah humor ya humor lah gitu. Kita nontonnya yang lucu-lucu, film-film kartun, apa baca-baca ya kayak pantun-pantun. Ya gitu. Jadi jangan difokuskan dengan penyakit. Gitu. Bagi saya penyakit itu adalah anugerah. Ya, karena apa? Kalau saya nggak dikasih sakit begini, saya nggak tahu, saya mungkin pulangnya seminggu sekali atau sebulan sekali ke rumah ketemu anak. Karena saya kan keliling, ya ke luar kota, luar pulau saya. Saya pakai kantong juga sekarang keliling, saya sampai ke Pontianak, sampai ke Papua. Saya. Jadi stoma itu saya jadikan beban. Jadi saya ikutin aja. Oh saya, karena kata orang, oh ribet nih katanya, BAB gini, jangan bilang ribet. Kalau ribet itu pikiran kamu yang ribet. Kamu ikutin aja, kita jangan stoma itu ngikutin pikiran kita, tapi kita yang harus mengikuti keadaan gitu. Begitu aja Bapak Ibu untuk sedikit pengalaman saya. Semoga kita semua bisa survive terus. Ya, terima kasih. Usikum wa nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Badri sudah bersedia untuk membagikan ceritanya. Ini lengkap banget ya. Jadi pasiennya yang awalnya masih denial sama keluhannya, akhirnya berobat ke alternatif, kemudian ke medis. Ya, dan sekarang dengan dukungan ya, dengan penerimaan diri, terus juga dukungan dari keluarga dan juga dari komunitas ya Pak ya. Jadinya semangat dan juga bisa survive sampai hari ini. Oke, jadi kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi untuk para bapak ibu yang sudah hadir pada hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber pada hari ini, ada Dokter Fajar, ada Dokter Nani, ada Pak Badri, dipersilahkan. Kita kasih slotnya 3 ya, boleh? Oke, silahkan Ibu. Kemudian ada Ibu yang kedua, nanti ada Bapak ketiga ya. Oke, silahkan Bu, boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Eli. Saya juga sama seperti Pak Badri. Saya juga dari Juli 2013 Pak. Gitu. Jadi saat itu juga memang agak susah ya Pak, karena kita belum ada BPJS. Betul. Jadi saya baru mulai ya, mungkin aktifnya itu di 2014. Ya, jadi saya survival untuk kolon CA sigmoid dan juga untuk ovarium. Jadi selama dari 2013 ini sudah 4 kali relapse. Jadi sekarang saya sedang kemoterapi lagi dengan Dr. Resti. Jadi pertama 2013 saya kena kanker kolon, terus 2017 ovarium, 2021 itu kolon dan ovarium, jadi sel ovarium dia nempel di kolon. Terus 2025 kemarin bulan Mei saya kena lagi untuk kolon. Jadi saya udah 4 siklus untuk kemoterapi, pertama 6 kali, 8 kali, 6 kali, terus sekarang 12 kali. Gitu. Cuman yang saya mungkin belum setangguh Pak Badri ya, karena Pak Badri kan udah langsung sembuh tuh Pak. Saya kayaknya per 4 tahun sekali saya relapse gitu. Jadi terus terang saya juga baru selesai kemo hari Rabu kemarin, dan puji Tuhan hari ini kondisi saya sehat dan saya baru ambil cek darah untuk kemo berikut. Cuman kadang kita sebagai manusia Pak, kita terima untuk takdir Tuhan, apapun yang beliau katakan itu adalah rencana yang terbaik untuk kita. Tapi kita sebagai manusia juga sering merasa, kenapa sih kok jadi lagi gitu, relapse lagi. Sebentar.
itu adalah suami saya yang selama ini selalu memberi support selama sampai saat ini. Di mana sering saya nangis atau apa gitu kan, apalagi kemo sekarang saya sekarang udah 55 tahun. Jadi pertama sebelum kemo pun begitu dengar sudah ada rawat inap, karena saya sekarang harus rawat inap 4 hari setiap kali kemo. Jadi begitu terima ada kamar sudah tersedia, saya udah nggak mau makan, udah nggak mau apapun, minum pun susah, apapun itu. Jadi selama 4 hari kemo saya makan ya mungkin sehari cuma pisang 1 atau apa gitu. Dan setelah itu 4 hari setelah kemo seperti begitu, setelah 5 hari saya baru bisa makan. Nah selama ini ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal di hati saya. Kenapa saya mungkin belum seberuntung yang lainnya, di mana mereka setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun dibilang survivor, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi saya yang sudah dari Juli 2013, ini harus sudah ada siklus keempat gitu. Padahal kalau dari PET scan, CT scan dan sebagainya itu, dan tumor marker itu selalu bagus dan di bawah standar. Jadi mungkin kalau untuk CA5 saya cuma 0, sekian. Dan baru ketahuan kalau saya melakukan kolonoskopi per tahun. Itu baru ada. Gitu. Jadi terus saya sekarang juga dengar banyak yang terapi yang imunoterapi atau dan sebagainya. Jadi maksud saya lagi cari cara ya bagaimana supaya, kayaknya capek juga gitu kalau berapa kali harus relapse lagi. Dan saya tanya untuk imunoterapi juga mereka biayanya juga lumayan besar gitu. Jadi mungkin saya terlalu banyak ini. Jadi saya minta mungkin ada sedikit pencerahan, karena tadi kebetulan pas lagi dokter Nani memberitahu mengenai gizi dan sebagainya, saya dipanggil untuk ambil darah, jadi saya tidak dengar penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke, jadi izin Bu, yang ingin ditanyakan adalah mungkin dengan kondisi Ibu sudah 4 kali relapse gitu Dok, dengan CA kolon, CA ovarium, mungkin apa saja faktor mungkin yang mempengaruhi kondisi pasien menjadi relapse gitu Dok. Silakan Dokter Fajar dan juga Dokter Nani. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita bisa lihat ada kasus yang double primer pada Ibu. Pertama dimulai dengan sigmoid 2013 dan 2019 ovarium ya. Jadi memang kadang pada seorang manusia bisa saja penyakitnya itu 1 tapi bisa juga 2 ya. Itu memang banyak faktor. Apalagi pada perempuan risiko terjadi kanker ovarium juga cukup besar ya. Nah, jadi apa yang terjadi ya, kita bisa pahami faktor-faktor risiko yang ada pada ovarium mungkin ada pada ibu. Ya mungkin ada faktor gen atau apa yang bisa memicu terjadinya kanker ovarium. Nah, dapat info dari ibu. Nah, ada ya. Jadi ini kita nggak bisa hindari kalau kita bicara faktor risiko dari keluarga. Yang penting adalah ibu bisa mencoba untuk terus ikhlas memahami bahwa penyakitnya ini memang ada. Pertama ada dulu, saya ada penyakit nih. Kemudian ibu sudah dalam track yang benar dengan berobat ke medis, ya kan, dengan tim dari medical onkologi, tim gineko-onkologi, ya. Jadi itu dijalankan, teruskan. Dan paling penting adalah bagaimana ibu bisa menjaga imunitasnya dengan baik. Karena tidak ada artinya imunitas seorang pasien dalam cancer, dalam program kemo, dalam program radiasi, kalau imunnya nggak baik. Nah, untuk mencapai imun yang baik, selain hati yang bisa menerima, hati yang bahagia, seperti Pak Badri bilang, dengan coba humor misalnya, ya kan, selain kita serahkan pertama pada Tuhan kita, pada Allah kita, gizi yang baik. Karena makanya topik hari ini sangat baik sekali, kombinasi antara bedah dengan gizi. Ya, karena nggak ada artinya saya operasi, ya kan, kalau pasien saya gizinya jelek. Nanti luka operasinya infeksi, penyembuhan operasinya jelek. Kadang kalau saya ada sambungan usus, sambungan saya bocor, kan saya nggak mau. Makanya kami di Bedah Digestif Darmais itu
sudah otomatis adalah pasien digestif, adalah pasien gizi untuk kita serahkan bagaimana mengelola terapi gizinya. Saya rasa Dr. Nani akan lanjutkan ya untuk menjaga imunitas yang baik kepada ibu dan juga mungkin pada pasien yang lain. Baik, menyambung. Jadi kalau digestif sama gizi itu memang harus solid ya Bang ya. Karena saluran cerna itu pasti nerima makanan. Ya. Oke, baik. Menyambung menjawab pertanyaan Ibu. Jadi memang karena ada double primer apalagi ditambah dengan adanya faktor keluarga ya Bu ya. Oke. Faktor keluarga itu yang otomatis berarti genetiknya sudah ada. Nah, benar tadi yang dikatakan Dr. Fajar menguatkan. Satu, ikhlas seperti yang Pak Badri. Kemudian bagaimana tadi menjalani, kemudian sambil menjalani, kemudian kita introspeksi, bisa ya. Menjalani bagaimana terapi-terapi yang ditargetkan itu tetap sesuai dengan jadwalnya. Nah, supaya apa? Supaya cepat selesai gitu kan. Simpelnya gitu ya Pak. Terapinya gimana nih? Kok kemo yang berikutnya berapa kali Bu? 6? 12, baru 4, oke. Gimana nih caranya? Sisa 8 kalinya ini cepat. 8 dikali 3 berarti 24 bulan. Masuk hanya untuk kemo, masuk hanya untuk kemo. Itu kalau gitu saya yang mengedukasi pasien. 12 kali nih, ini baru kemo kesekian. Next kemo, ibu tidak boleh ada transfusi, tidak boleh ada perbaikan keadaan umum. Rawat hanya cukup 4 hari aja. Gitu. Dan itu bisa berhasil ada. Gimana caranya? Selama tidak ada mual, makanlah. Ya. Satu yang tadi, komposisinya harus baik, karbohidratnya, kemudian proteinnya. Jadi komposisinya seimbang Bu tadi, kalau mungkin Ibu belum sempat mendengar. Ada proteinnya, ada karbohidrat, mulai dari karbohidrat boleh yang kompleks, boleh yang, kalau kompleks tuh nasi merah, kentang pakai kulit, kemudian ubi, kemudian yang biasa tuh nasi putih. Saya tidak melarang nasi putih, tidak perlu diganti dengan nasi porang atau shirataki, nggak perlu. Nasi biasa aja yang bisa Ibu nikmati. Ya. Kemudian protein itu wajib. Kalau fungsi ginjalnya aman, fungsi ginjal aman, kemudian tidak ada penyakit tambahan lainnya, harus optimal. Kenapa? Satu, pada saat Ibu berobat, pada saat Ibu melakukan terapi, satu untuk defense, sel sehat Ibu supaya imunitasnya baik. Tujuannya apa? Tidak ada infeksi tambahan lainnya. Kedua, metabolisme pasien-pasien yang sedang menjalani terapi itu cepat. Ya. Jadi tambahan energinya untuk itu. Kalau Ibu mengurangi makan dengan alasan mungkin ada sumber yang lain, nggak usah makan banyak-banyak, nanti kansernya ikutan makan. Mau Ibu makan cukup, mau Ibu makan kurang, sel kanser itu tetap akan ngambil. Ya. Yang jadi prioritas utama ya sel sehatnya, biarin aja sel kanser ngambil gitu kan. Toh akan diobati. Tapi bagaimana caranya sel sehat Ibu bisa melawan, itu penting ya. Karena apa ya, ototnya juga tidak boleh, karena kalau pada saat kita bicara masalah kanker, metabolisme kan berubah. Karbohidrat berubah, protein berubah. Otot itu yang harusnya, otot itu akan terpecah kalau makannya tidak adekuat. Kalau proteinnya kuat, itu digunakan untuk memperbaiki fungsi sel. Sel sehat maupun sel yang sakit, itu ya Bu. Kemudian tadi, tetap berdoa, sama recall kembali, faktor risiko apa ya saya yang kurang, apakah berat badan saya masih berlebih, dibuat jadi lebih normal gitu ya. Tapi pada saat terapi saya tidak menganjurkan pasien-pasien untuk menurunkan berat badan, tidak Bu. Targetnya adalah terapi itu tepat waktu. Supaya apa? Supaya target kemoterapi 1 siklus itu tepat selesainya ya. Terima kasih Dr. Fajar dan juga Dr. Nani. Mungkin izin ya kita untuk melanjutkan pertanyaan kedua. Silakan Ibu. Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa? Langsung aja mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil ya. Terima kasih yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga pencerahan hari ini. Yang tadinya kami bukan kecewa, bukan juga putus asa, tapi kami sangat
setelah mengalami, karena saya di sini pendamping, kebetulan yang sakit suami, penyakitnya yang baru kami dengar yaitu kanker buli, penyakit baru. Sudah operasi 2 kali, pasang nepros, sudah kemo 6 kali, kemonya 12 kali A dan B. Rencana kami tadinya mau pulang kampung, tidak bakal kembali lagi ke sini. Tapi setelah mendengarkan pencerahan ini, kecewa kami agak hilang. Lah, ingin sembuh kok, kenapa kami tidak kembali lagi? Karena sudah ada jadwal. Jadi buat semangat kami, terutama kami pendamping dan menyemangati yang si pasien juga pencerahan hari ini. Yang saya tanyakan kembali kepada dokter, tadi katanya kalau penyakit kanker itu penyakit keturunan. Ternyata penyakit suami yang diderita oleh suami saya itu tidak ada keturunan sama sekali. Dari yang kita udah tanya ke silsilah keluarga tidak ada kanker buli, tapi sekonyong-konyong timbul penyakit itu setelah di PA itu kanker buli ternyata. Saya takutkan apakah ini akan turun ke anak-anak cucunya kemudian, itu yang saya takutkan. Tapi kalau cara pencegahan anak-anak pun sudah kami bicarakan stop ngerokok kata kami. Banyak-banyak minum air putih karena awalnya juga dari kurang air minum sama nahan pipis sama rokok. Itu kata dokter, sekian dokter menjawabnya begitu sebab penyakitnya. Hanya itu saja. Terima kasih pencerahannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mungkin ini agak dari saluran cerna, ya pencernaan agak miring dikit ya, jadi ke saluran kencing. Jadi mungkin tadi yang Ibu sudah bagikan, jadi memang keluarga, jadi suaminya Ibu ini terkena kanker buli atau kita sering bilangnya kanker kantong kencing, kandung kemih gitu. Memang kalau di silsilah keluarganya pasien itu tidak ada riwayat kanker, tapi memang ada tadi faktor resiko lain gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tadi kurang lebih kalau kanker ini agak mirip-mirip ya Dok ya. Baik, jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk cancer itu kurang lebih 20% yang faktor turunan herediter ya. 80% itu faktor didapat. Termasuk juga pada kanker buli ya. Nah, kalau kanker buli itu terkaitan dengan apa? Dengan minuman. Ya, minuman. Jadi sekarang ini tendensinya akan banyak udah mulai meningkat nih kanker buli ya kan, yang dimana harus dibuang kantong kemihnya. Begitu dibuang kantong kemihnya, kalau masih resectable akan dibuat saluran kemih baru dari usus. Kita bilang ilia kondui. Jadi nanti dibuat usus halus, kurang lebih 20 cm dikeluarkan ke sisi kanan, lalu ditancapkan ureternya sehingga pipisnya pakai kantong. Kalau Pak Badri pakai kantong keluarnya feses, kalau pada ilia kondui itu keluarnya urin. Ya. Jadi apa yang perlu kita jaga? Pesannya khusus anak-anak, tadi sudah sampaikan Ibu, jaga minuman. Jangan macem-macem warnanya. Saran saya yang bening aja. Ya. Karena apa? Zat warna pada minuman, pada makanan itu juga bisa menjadi faktor risiko terjadi kanker kantong kemih. Yang lain apa? Batu. Pada kasus batu kantong kemih itu meningkatkan risiko terjadinya kanker kantong kemih. Ya. Termasuk tadi disampaikan menahan kencing kayak gitu ya. Jadi kalau memang ada rasa sensasi buat pup, buat kencing misalnya, itu udah sensasi dari Allah. Kerjakan. Kalau perlu kalau lagi perjalanan berhenti dulu ke pom bensin. Kalau perlu kalau nggak tahan pakai botol aqua. Kalau misalnya lagi mudik, ya kan lagi mudik berhenti itu kan pipis dulu pakai botol aqua atau apa ya kalau bisa, kalau aman ya kalau berhenti. Karena apa? Sekarang ini bisa kita sama-sama lihat begitu banyaknya iklan-iklan minuman energy drink. Betul? Begitu banyaknya minuman yang berwarna-warni, yang warnanya menarik.
merahnya menarik, hijaunya menarik. Yang resiko siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita nggak edukasi, menghindari makanan yang berwarna, ya, bukan pakai pewarna makanan, maka resiko terjadi kanker kantong kemih itu besar sekali, ya. Dan kalau sudah terjadi, ya disesuaikan dengan kondisi stadiumnya, apa yang bisa dikerjakan oleh dokter urologi kita. Apakah diangkat semua kantong kemihnya, ataukah diradiasi, ataukah nefrostomi, itu tergantung dari stadium yang ada. Yang penting adalah Ibu pahami ini bukan keturunan, ya. Kan tadi Ibu sudah tanya ke atasnya enggak, bukan, tapi pola hidup. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan, menggambarkan kesehatan kita dalam 10-20 tahun ke depan. Jadi supaya kita ke depannya tetap sehat, setuju? Amin, ya kan? Apa yang kita masukkan lewat mulut kita jaga. Makanan kita jaga dari yang mengandung karsinogenik. Minuman kita jaga dari minuman yang mengandung karsinogenik. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan paham ya. Mungkin dari dokter lain ada tambahan? Setuju. Iya, karena benar. Kalau tadi bukan keturunan tapi tetap di keluarga itu berisiko, kenapa? Pola lifestyle-nya. Ya, nah jadi satu keluarga sudah mulai nih Bu melihat kondisi Bapak gitu ya. Satu, pasti kan Ibu akan menasihati anak-anak kan. Jangan merokok, ayo minum yang banyak, jangan nahan pipis, coba minum air putih. Nah itu kan jadi pola itu harus diadopsi sama satu keluarga. Ya Bu ya, nah kemudian saya menambahkan Bu. Pada pasien-pasien saya abuli, apalagi dengan nefrostomi, hati-hati perhatikan fungsi ginjalnya. Ya, kalau kemudian ibu juga harus nanti cerdas, lebih cermat. Biasanya kalau kontrol ke dokter urologi akan ada pemeriksaan laboratorium. Ibu perhatikan fungsi ginjalnya normal atau tidak. Jangan mendengarkan informasi boleh Bu, cuma kita sebagai pendamping kemudian satu keluarga harus bisa menyaring. Yang dikatakan oleh teman satu ruang tunggu itu benar nggak ya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ibu bingung, ibu minta, ini boleh makan apa ya nih kalau fungsi ginjalnya sudah rusak atau ini sudah risiko tinggi. Ibu minta ke dokter urologi, dok boleh nggak nih saya konsul ke dokter ginjal. Bu boleh nggak nih saya bingung mau nanya makan apa, konsul boleh nggak dok ke dokter spesialis gizi. Boleh, pasti biasanya boleh ya, boleh. Itu ya Bu ya, Ibu juga harus perhatikan ya Bu, lebih cermat, bisa memberikan informasi yang baik juga berubah satu keluarga ya. Baik, terima kasih Dokter Fajar dan juga Dokter Nani. Jadi tadi ya mungkin ini memang agak berbeda, tapi kurang lebihnya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan berpengaruh dengan kondisi kesehatan kita. Tadi Dokter Fajar sudah sempat singgung jangan minum yang minuman energi. Kayak apa Dok? Kayak yang belakangnya Jos. Nah, belakangnya Deng. Nah, itu tuh kan udah ada ya. Ada clue-cluenya ya. Ya, jadi karena itu merupakan minuman-minuman berwarna. Nanti bisa, tadi Dokter Fajar udah bilang juga bikin batuk. Nanti ngaruh juga ke kanker ya. Gagal ginjal ya. Dan ini juga untuk gagal ginjal ada juga ya Dok dari anak kecil. Karena sering minum yang minuman berwarna, minuman manis. Karena nggak mau minum air putih. Ada yang suka ternyata takut minum air putih, nggak suka minum air putih, tapi air putih sangat penting ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Anwar dari Cakung. Ini saya mau tanya sama dokter. Saya ini udah berobat nih dok, ke dokter waktu itu kan pernah berobat. Andus saya suka berdarah dan suka ada benjolan segini dok. Cuman waktu itu dokter, saya tanya sama dokter, saya minta dioperasi, kata dokter nggak usah. Nah saya itu kalau BAB itu keluar darah itu darah segar macrut gitu.
Makanya saya kalau BAB itu nggak pernah saya duduk, saya selalu berdiri. Nah pas udah gitu saya sering, padahal saya dari dulu nggak pernah minum yang berwarna-warna, nggak pernah minum makan makanan selalu yang berserat, kayak ayam kangkung, sawi, kayak gitu. Terus tapi yang saya rasakan pinggang suka sakit, pinggang sakit. Tapi saya cek ke dokter nggak ada batu ginjal, nggak ada ini, nggak ada apa batu empedu, apa sih namanya, nggak ada ginjal. Nah terus selalu saya kalau BAB selalu begitu dok. Nah terus dok kemarin ini tuh udah enggak. Nah salah puasa nih, pas setelah puasa saya kalau buka air putih, kalau mau sahur air putih, nggak makan makanan yang itu. Kenapa? Takutnya perutnya ini suka begah gitu. Jadi saya sahurnya itu minum aja. Takut berdarah gitu dok. Terima kasih dok. Jadi mungkin kenapa Ya, mungkin saya tanya lagi ke Bapak nanti. Kalau ada pasien dengan BAB berdarah, seperti disampaikan Bapak tadi, apakah sudah diperiksa penyebabnya apa berdarahnya? Misalnya dimulai dengan pemeriksaan fisik, dicek, dicolok anusnya atau tidak. Kemudian apakah sudah diteropong atau tidak yang kita pahami sebagai kolonoskopi. Karena kolonoskopi ini kita masukkan kamera ke dalam rongga usus, mulai dari anus sampai ke akhir dari usus halus, itu akan ketahuan. Kalau ada benjolan ketahuan, ada di vertikal atau bolong ketahuan, ada infeksi ketahuan. Jadi kalau kita pahami BAB berdarah itu bukan mutlak dari hemoroid saja, bukan mutlak dari kanker saja. Bisa juga kondisi infeksi pada saluran cerna bagian bawah, pada usus besar, itu bisa buat BAB berdarah juga Pak. Ya, tergantung lokasi yang mana. Semakin dia dekat ke arah anus, maka berdarahnya seperti darah segar. Jadi saran saya, kalau memang belum dilakukan pemeriksaan dengan kolonoskopi, saran saya dikerjakan kolonoskopi dulu Pak. Karena kolonoskopi itu bisa bersifat sebagai diagnostik, pengen tahu ada kelainan apa di dalam usus besar, dan juga bisa sebagai terapeutik ngobatin. Misalnya ada polip nih, ya langsung diambil polipnya oleh dokter yang melakukan kolonoskopi, gitu Pak ya. Jadi mengenai permintaan operasi atau tidak ya tentunya keputusannya bukan di pasien, tapi oleh dokternya dengan pemeriksaan yang baik. Ya saat ini sudah tidak ada lah atau jarang lah dokter yang minta operasi dengan pemeriksaan yang masih belum detail. Ya kita harus detail dulu. Tahu apa, penyebabnya apa, rekomendasi apa. Kalau memang perlu operasi kita operasi, kalau enggak. Kadang ada misalnya perdarahan karena infeksi, obatnya bukan operasi, hanya makan obat misalnya. Hemoroid masih stadium awal, stadium 1, bukan operasi, obat dan menjaga pola makannya, tinggi serat atau apa. Gitu Pak, ya jadi saran saya silakan Bapak kembali ke dokternya untuk kita ajukan untuk kolonoskopi, gitu ya Pak. Nah untuk pinggangnya ya tadi tentunya juga kita harus tetap pemeriksaan yang detail, ya kan? Baik pemeriksaan klinis maupun kalau perlu pemeriksaan untuk USG ginjal misalnya, BNO IVP misalnya, begitu. Supaya kita bisa memberikan pengobatan rekomendasi yang terbaik sesuai dengan apa yang ditemukan pada pasiennya. Baik, terima kasih Dr. Fajar atas jawaban dari pertanyaan Bapak ya. Oke, jadi sebelum kita menutup acara pada hari ini, mungkin dari Dr. Nani, Dr. Fajar dan juga Pak Badri ada pesan terakhir untuk para penonton. Karena acara ini selain diadakan secara luring di lobi, kita juga melakukan IG Live, jadi mungkin bisa didengarkan oleh lebih banyak orang. Silakan kepada Dr. Fajar, Dr. Nani dan juga Pak Badri memberikan pesan atau mungkin sharing terakhir. Silakan. Ya pesannya, kanker bisa dicegah. Dengan apa? Dengan sadar diri,
dengan melakukan deteksi dini terhadap kanker apapun. Dan bila sudah terdiagnosa sebagai kanker apapun, lakukan yang terbaik sesuai dengan rekomendasi medik, ya. Itu pesan saya. Oke, pesan saya adalah sadar diri untuk faktor risiko dari masing-masing cancer, kemudian kita harus mulai menjalani pola hidup sehat seimbang untuk sebagai salah satu preventif terjadinya cancer, dan jika sudah terdiagnosis pada saat menjalaninya harus tetap fit, harus tetap mengasup nutrisi yang baik supaya target terapi bisa cepat diselesaikan. Silakan Pak Badri. Ya, pesan dari saya, Bapak Ibu yang sudah terkena kanker, ya apalagi yang pakai kantong stoma, jangan berkecil hati, jangan minder. Ya, kanker bukan akhir dari segalanya. Stoma juga bukan akhir dari segalanya. Kanker adalah kehidupan baru yang harus kita jalani. Mantap. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Fajar, Dr. Nani dan juga Pak Badri untuk sesi sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dari diskusi ini kita juga belajar bahwa melawan kanker kolorektal atau kanker usus besar itu tidak hanya tentang pengobatan, tapi juga tentang kesadaran, gaya hidup sehat, dukungan nutrisi, serta kekuatan dari para pejuang dan penyintas. Semoga talk show ini dapat meningkatkan kesadaran untuk kita semua, mendorong deteksi dini, jadi jangan takut Bapak Ibu untuk melakukan atau memeriksakan diri, ya. Kita harus kalau misalnya memang ada keluhan segera periksakan ke dokter. Dan juga jangan berpikirnya oh ini jangan jadi ditakut-takutin nih. Ya jadi udahlah males berobat, tapi pemikiran kita lebih baik kita aware atau kita lebih takut ya sama kesehatan atau keluhan kita. Jadi kita bisa memeriksakan diri lebih awal daripada nanti ketahuannya udah di akhir saat keluhannya sudah semakin berat. Dan juga semoga kita dari talk show hari ini dapat memberikan harapan bagi para pasien dan juga keluarga yang mendampingi pasien dari kanker usus besar. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir ya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi ke MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Sebelum sesi foto, saya ada pantun penutup nih. Membeli kain bermotif batik. Cakep. Elok dipakai saat kenduri. Cakep. Pilih makanan yang bergizi baik, sayangi usus setiap hari. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu. Buah duku, buah kenari. Dimakan bersama di bawah pohon jati. Edukasi sudah didapat hari ini, saatnya kita terapkan sepenuh hati. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita sesi foto Bapak Ibu. Baik, foto bersama terlebih dahulu. Jadi posisi di mana? Berdiri menghadap ke sini nanti. Jadi narasumber ada di sini. Oke, Bapak Kita Ibu berdiri. berkenan untuk berdiri. Nanti kita foto bersama ya.